Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para pecinta channel Karunia Kaya dan para pengamal ilmu RDAY. Semoga Allah mudahkan segala urusan dan hajat panjenengan semua pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Pertanyaan kami berdua ini ya memang mengalami ya masalah keuangan yang menurut kami sih Pak Haji ya luar biasa Pak Haji. Contohnya gimana? Jadi harta kami habis, rumah habis, kendaraan habis, hutang masih numpuk Pak Haji. Gimana? Rumah sudah habis terjual. Rumah habis terjual. Kendaraan sudah terjual, tapi hutang masih numpuk Pak Haji. Itu yang menjadi masalah kami berdua. Kami kesini sudah beberapa kali Pak Haji izin. Pertama kami mengetahui Pak Haji ini juga sudah sudah terjual semua Pak Haji. Rumah sudah terjual, kendaraan sudah terjual. Kemudian ada saudara dari Papua kirim video. Ini ada RDAY gitu. Kemudian kita buka YouTube-nya dan segala macamnya. Dan alhamdulillah kita sudah sering ke sini Pak Haji, sudah lebih dari 5 kali. Tapi ya memang karena kondisi keuangan paling seadanya, paling 500.000, 200.000, saya sering datang ijab kabul. Cuman alhamdulillah hari ini kami diberikan rezeki untuk bisa privat gitu Pak Haji. Kalau masalah yang kami hadapi itu aja sih Pak Haji, urusan keluarga, urusan kesehatan, alhamdulillah gitu. Mungkin tidak misalnya ujian yang ya biasa saja lah menurut kami, tapi ujian yang terberat bagi saya dan istri yaitu Pak Haji, harta habis tapi hutang masih numpuk Pak Haji. Begitu Pak Haji, mungkin kami mohon arahan, mohon bimbingan atau mungkin apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa bangkit kembali. Ibaratnya kalaupun sekarang merasa mau bangkit itu kan kalau dari datar kemudian naik tangga mungkin masih istilahnya mungkin lebih mudah, tapi kami bahasanya mungkin merangkak naik itu dari sumur yang dalam gitu, karena dari kehidupan yang minus secara keuangan seperti itu Pak Haji. Kalau hutang kami sih mungkin menurut kami sebesar mungkin sekitar hanya 1,5 miliar lah Pak Haji segitu. Mungkin bagi orang lain kecil Pak Haji. Tapi bagi kami karena saya kebetulan saya PNS, istri juga PNS, ya penghasilannya kan tidak banyak gitu kan. Ya segitu-segitulah gitu, walaupun mungkin ya tapi tetap bersyukur Pak Haji, tetap kami syukuri. Cuma itu yang menjadi kenapa gitu kok gaji dua-dua PNS, tapi kok harta habis, tapi hutang numpuk gitu Pak Haji. Itu jatuhnya ngeluh gak ngomong gitu? Kenapa gaji PNS, utang belum lunas, utang masih numpuk, sementara gajian ada, itu namanya ngeluh-ngeluh. Yes, itu namanya mikir gak? Mikir. Itu namanya komen gak? Komen. Ya, kan ada di sifat 18. Ya, Bos, saya tadi malam bilang sama tamu saya, kalau bapak dan ibu jangan langgar sifat 18. Saya kasih hadiah tunai 2 miliar. Istrinya 1 miliar, suaminya 1 miliar. Ibu datang sendiri 1 miliar, ibu berdua 1 miliar. Saya kasih tunai. Barusan saya bilang, bos, ini buat lo bawa semuanya. Ini ada 400 juta, gue kurangnya 1,6. Apa yang saya lakukan Pak Haji? Jangan melanggar sifat 18. Kita ini kadang, Pak Haji saya udah 16 kali ke sini, saya udah 20 kali ke sini. Buat apa orang sifat 18 masih ada? Janganlah. Salah satunya apa? Ngeluh. Salah satunya apa? Mikir. Salah satunya apa? Komen. Nggak boleh. Siapa? Jadi selama Bapak masih mikir, komen, mengeluh, nggak berlaku hadiah gue yang 1 miliar per orang. Nggak berlaku. Nah coba lo jangan sifat 18. Kedua, ilmu RDA itu ilmu paling gampang sedunia. Apa tuh paling gampang? Orang cacat bisa terkabul. Orang buta bisa terkabul.
Orang budak bisa terkabul. Orang autis bisa terkabul. Ini sekarang lagi ada yang orang sakit autis. Orang disantet bisa terkabul. Ini lagi ada yang disantet nih. Apa yang dilakukan tamunya RDI? Semua orang bisa. Syukur. Nah lu berdua, bertiga nggak ada syukur-syukurnya. Saya syukur Pak Haji. Mana? Nggak ada. Jadi dari bangun tidur sampai mau tidur isinya cuman syukur. Detik demi detik isinya cuman syukur. Nggak ada wiritan, nggak ada jikiran, nggak ada syukur. Gua nggak ngajarin wiritan, gua ngajarin syukur. Detik demi detik, menit. Lo kan nggak. Karena kalau orang yang ngeluh pasti nggak bersyukur. Orang yang mikir pasti nggak bersyukur. Orang yang hobinya komen pasti nggak bersyukur. Jadi ini jangan semua, jatuhnya jadinya syukur. Siap, Walaupun lo nggak ngucap, itu otomatis. Siap, Karena kalau orang mikir pasti nggak bersyukur. Orang komen pasti nggak bersyukur. Orang mikir pasti nggak bersyukur. Nah maunya gue, coba lo praktekin sifat 18 nggak ada. Plus syukurnya ditingkatin. Siap Haji. Bisa? Siap. Ajarin. Yang tadi kita ngajarin, ajarin lagi dia. Kami sih udah banyak yang kami lakukan juga tuh dari Pak Haji yang Hah? apa bangun malam, kemudian air pakai apa namanya, pakai daun pandan. Tapi juga tadi malam alhamdulillah, ya memang mungkin belum rutin aja sih Pak Haji yang bangun malamnya ngaji. Alhamdulillah sudah sampai hari ini saya sudah masuk ke juz ke-17 Pak Haji. Saya ngikuti apa yang Pak Haji sampaikan. Sekarang lo bangun jam 00. Siap. Senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Tapi lo masih ngeluh. Siap Pak Haji. Sama aja 0. Iya betul. -1. Siap Pak Haji. Lo bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Tapi lo masih mikir. -1. 1000 kali -1 berapa? -1000. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran 12 juz. Mana Pak Haji? Kata mau ngasih saya 1 miliar. Oke, gua kasih 1 miliar. Tapi nggak taunya apa? Komen. -1. Nggak boleh bos. Siap. Itu jangan dilanggar dulu. Terangin dulu bos. Terangin dulu. Terangin. Iya Bapak. Ibu, jadi syarat untuk kita mendapatkan nikmat dari Allah yang berlipat ganda, kata Allah cuman satu. Apa itu? La ing syakartum. Ini kan jadi syarat. Kalau kalian mensyukuri nikmat yang aku berikan kepada kalian, pasti niscaya la azi dan pasti aku lipat gandakan. Bukan sekedar beri nikmat lagi, tapi dilipat gandakan nikmat-nikmat yang syukur kita itu pasti Allah berikan lagi, tambah lagi. Nikmat-nikmat yang kita dulu pernah kita nikmati itu dikembalikan lagi oleh Allah. Tapi kalau kita wala ing kafartum, tetapi kalau kamu kufur, tidak mensyukuri nikmat yang aku berikan kepada kalian itu, maka wala ing kafartum inna adzabi lasadid, maka azab. Jadi apapun yang ada di hadapan kita, itu kita harus syukuri. Apapun yang terjadi kita harus legowo, lapang dada. Seperti halnya Allah ingatkan kita itu sampai 31 kali dalam satu surat yang pendek, tidak terlalu panjang. Surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang sampai 31 kali. Nikmat Tuhanmu yang mana yang tidak engkau dustakan? Kok enggak syukur? Enggak syukurnya apa? Kondisi sekarang, tadi Bapak saya
bold itu, saya cetak miring, tebel, garis bawah, gitu, tanda petik. Apa itu? Saya sekarang ini Pak Haji dalam kondisi bukannya kalau saya datar naik tangga gampang. Ini saya kondisinya ada di bawah di dalam sumur. Itu ucapan yang tidak boleh ada. Itu kita tidak bersyukur. Artinya tidak legowo. Bahwa kita merasa Allah ini sangat menghinakan, menjolimin kita menjolimin kita, ya tidak memberikan nikmat kepada kita. Sementara yang sering disampaikan Pak Haji, kita masih bisa mendengar, kita masih bisa melihat, kita masih bisa diberi nafas, kita masih diberi sehat, umur panjang. Ini kita lupa. Ini yang bikin Allah tidak takjub, kata Pak Haji. Sampai diulang berapa? 31 kali. Nikmatmu banyak. Karena kamu tidak bersyukur, inna adzabi lasadid. Maka tidak selesai malah terpuruk. Punya hutang, kalau Bapak Ibu dengar yang disampaikan Pak Haji, bersyukur seperti kita senangnya saat kita terima duit. Senang, syukuran saat itu. Tapi begitu sekarang kita, aduh punya hutang wajib. Enggak, jalani saja. Jalanin. Syukurin, nikmati. Lo kemana aja gak bakal lunas bos, gue lihat. Kenapa syukur lo gak ada? Waktu lo terima duit gimana? Gak ada syukur-syukurnya. Sekarang lo gak punya duit, lebih parah lagi gak ada syukur-syukurnya. Janganlah, harus bersyukur. Harus bersyukur. Hari ini ada orang mati, orang terkaya di Indonesia tadi mati. Kalau tadi gua ajak ngobrol, mau gak lo hidup? Yang mati dia aja. Ntar lo kasih dia 10 miliar. Dia mau, lo belum tentu mau. Iya betul? Ya orang terkaya di Indonesia kan mati barusan. Gak usah gue sebutin namanya. Duitnya triliunan. Kali gue minta 1 triliun dikasih dia. Yang penting dia hidup. Lo yang gue kasih 1 triliun. Tapi gak mau. Jadi intinya apa? Syukurin. Kupingnya gak budak. Matanya gak buta. Kakinya gak buntung. Ayo. Gak usah gue sebutin namanya yang kakinya buntung.